Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ratu Hazma Nurhaliza Hasna. Di sini aku mau mempresentasikan tentang menguasai aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, ejaan itu adalah aturan cara menulis kata, huruf, atau tanda baca dalam bahasa Indonesia. Kalau ejaan kita salah, itu juga bisa berubah artinya. Contoh yang pertama, makan waktu 3 jam yang artinya lama. Yang kedua, memakan waktu 3 jam yang artinya membutuhkan waktu 3 jam. Dan kenapa ejaan itu penting? Karena kalau misalkan kita menulis dengan baik dan benar, orang akan mudah memahami apa yang kita maksud. Contohnya, surat lamaran. Kita nulis surat lamaran nih buat kerja. Nah, tapi kita tuh nulis ejaannya tuh kayak kurang teliti, kurang dipahami. Terus otomatis kita nggak bakal keterima kerja dong, karena HRD kita menilai kita sebagai orang yang tidak teliti. Nah, pembagian umum pedoman ejaan bahasa Indonesia juga ada huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya kita pakai untuk nama orang, di awal kalimat, gelar kehormatan, atau biasanya juga kalau kita nulis setelah disitunya ada titik, biasanya kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Indonesia adalah negara kepulauan. I-nya tuh pasti huruf besar. Yang kedua, ada bahasa serapan. Bahasa serapan itu adalah bahasa yang harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia, kayak bahasa asing yang masuk ke bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada kata ulang. Kata ulang itu yang membutuhkan tanda hubung. Contohnya sama-sama, anak-anak, rumah-rumah, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kata yang harus menggunakan pun. Kata pun itu dia ada dua bagian, secara terpisah ataupun secara digabung, kayak menyatu kayak gitu. Kalau yang terpisah itu contohnya apa pun, sama siapa pun. Kalau misalkan menyatu kayak meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Yang kelima, itu ada tanda titik. Tanda titik itu biasanya kita pakai untuk di akhir kalimat, singkatan tertentu, atau angka desimal. Contohnya, Dr. titik Andri berangkat pukul 10.30. Yang keenam, itu ada tanda koma. Tanda koma itu biasanya kita pakai untuk memisahkan perincian dan memisahkan anak kalimat. Contohnya, aku membeli apel, mangga, dan stroberi. Jadi kalau misalkan di kalimat itu ada tanda koma, kita bacanya harus ada jedanya dulu. Yang ketujuh, itu ada tanda petik. Tanda petik itu biasanya kita pakai untuk mengapit kalimat langsung, menulis judul karya. Contohnya, aku membaca buku Negeri 5 Menara. Terus kalau misalkan di novel-novel juga biasanya kalau ada percakapan menggunakan tanda petik juga. Yang ketujuh, ada angka dan bilangan. Bilangan bisa ditulis dengan angka ataupun huruf sesuai situasi. Jadi itu adalah 8 contoh dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kalau kita terbiasa menulis ejaan dengan benar, tulisan kita akan menjadi rapih, mudah dimengerti, dan enak dibacanya. Bahasa yang benar adalah pikiran yang jelas. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.